arti pahala buat aku sendiri, aku pribadi. Selama kita hidup di dunia, banyak orang yang berpikir, yuk kita beli sesuatu hal yang barang-barang emas atau apa, bisa boleh sih kayak gitu. Tapi alangkah baiknya kita punya emas juga, ada beberapa yang emas itu ada beberapa bagian untuk anak yatim dan piatu, itu pahalanya sangat besar. Dan nanti di alam kubur itu segala pahala yang kita punya itu ya insya Allah, dosa-dosa sekecil apapun kita mungkin ya, insya Allah mudah-mudahan Allah juga memaafkan. Seperti itu, banyak pahala, banyak berkah. Iya, itu pasti saya pribadi juga mungkin sama halnya. Mungkin di saat kalau orang gak ada yang ngingetin, mungkin begini tuh dia balak tuh dibilang gitu. Kemungkinan seperti itu. Tapi saya mencoba lagi, balik lagi. Saya mencoba diri saya pengennya jauh lebih baik dari yang sebelumnya, memperbaiki diri, memperbaiki jati diri saya. Mungkin yang kemarin saya salah, saya sekarang membuka lembaran untuk bisa bagaimana sih kemarin, apakah ya pernah lah dengan jodoh saya yang sebelumnya atau apakah ini salah, apakah ini kenapa gitu loh. Sebenarnya kan perceraian itu kan nggak boleh ya, itu di murka Allah. Tapi saya kembali lagi, mungkin ini udah jalannya karena ini udah takdir seperti itu kan. Nah sekarang tuh saya mikir ya udahlah, apapun itu dikasihnya Allah, sedikit itu rezekinya kita terima, ya. Kita kalau besar ya syukur alhamdulillah, tapi jangan lupa berbagi terus sama anak yatim. Apa yang selalu membuat saya bersyukur? Di dalam pikiran dan hati saya hanya satu, hanya keluarga. Sebelum kita mempunyai artinya sebelum kita punya uang ataupun kita mempunyai uang, sebelumnya kita harus pikir keluarga. Kalau kita punya rezeki, keluarga, insya Allah rezeki bahkan pahala juga akan lebih banyak dari itu. Jangan sampai gini, keluarga di rumah nggak bisa makan, tapi orang lain diperhatikan, itu salah. Makanya sekaya apapun tidak akan pernah berkah, pasti terus ngejelimet aja, ada aja gitu. Kayak gitu Mas. Jadi kalau misalkan kita jalannya benar, insya Allah dikasih rezekinya juga terus-terusan dan tidak akan dikasih yang masalah lagi. Justru kalau di saat ini semua manusia pasti akan merasakan masalah, ada aja masalah. Tapi masalah itu kalau kita dapat bisa mengatasinya, berarti dia adalah bagiannya ya, insya Allah bagian yang terbaik buat Allah ya gitu. Seperti saya sekarang, masalah saya banyak, tapi alhamdulillah, saya besok perlu uang nih 70 juta. Gak segampang itu loh uang 70 juta, tapi dari mana? ATM saya kosong. Insya Allah orang baik itu pasti akan ada aja jalan keluarnya. Kayak gitu, percaya aja dan yakin. Saya gitu Mas, jadi saya gak mau mikirin terlalu yang berlarut-larut, tapi kita berpikir secara positif, secara akal yang jernih, pikiran sehat, terus selalu berdoa, insya Allah ada jalan keluarnya. Pastinya sedih dan pastinya saya ada di posisi mereka dulu. Saya bukan dari keluarga orang kaya, ya. Saya bukan dari keluarga orang kaya, saya bukan keluarga orang mapan, saya bukan keluarga pejabat atau keluarga siapapun lah gitu ya, angkatan atau apa gitu. Tidak ada, saya dari keluarga yang tidak ada. Tapi karena pendidikan itu dari didik orang tua, dari hasil kerja saya sendiri, karena saya juga berteman dengan yang berpositif ya, alhamdulillah saya. Jadi jangan sampai salah teman, itu nomor satu Mas. Salah teman juga wadah kacau. Jadi kalau dari dulu saya tuh sampai mama saya dulu kerja di pabrik buat sekolah saya. Seperti itu saya dulu, sampai saat ini saya selalu berpikir saya dulu seperti ini. Makanya kalau
Kenapa saya selalu berbuat baik kepada orang lain di bawah-bawah kita, yaitu dulu saya pernah ngerasain itu. Sampai sekarang saya punya hasil, punya modal, lebih dari itu ya mungkin saya selalu berpikir saya punya uang nih. Oh udah aja, besoknya saya mikir gini, oh udah dibagi ya kemarin, oh mungkin Allah tuh ngasih rezeki tuh untuk itu. Selalu seperti itu. Setiap tahun memang sering banjir, sering kala di daerah sini banjir. Namun saya baru tahu tuh baru sekarang ini yang lebih parahnya lagi banjir daripada yang sebelumnya. Baru kali ini saya akhirnya sekerdek hati tuh kayaknya sekretek hati saya harus bantu deh kayak gitu. Jadi saya bilang, ke karyawan semuanya, gimana kalau saya di Jakarta posisi hari ini kita buat makanan ya, buat gini-gini. Setuju katanya gitu. Memang itu udah ada Saskia Gotik juga kasih pakaian lewat saya ya, alhamdulillah banyak banget. Dan saya pikir itu pakaiannya second gitu ya, pakaian bekas pakai gitu. Ternyata dia kasihnya yang baru-baru, alhamdulillah dia kasihnya banyak banget, berapa dus kemarin tuh dari Saskia Gotik. Takut sih Mas orangnya. Saya orangnya nggak pernah takut, saya orangnya paling pemberani ya dari dulu. Bila mana kadang orang takut ngeliat setan, takut mati, takut naik kereta ini, takut ini, saya nggak pernah takut. Saya mencoba itu, justru saya orangnya nggak pernah takut. Bila mana kalau misalkan saya meninggal besok atau itu, saya terima gitu loh. Saya terima insya Allah gitu loh. Cuman ya itu tadi yang saya pikirin masih anak keluarga pasti itu. Kalau orang mungkin yang nggak ada pikiran ke situ ya, tapi nggak ada pikiran untuk keluarga, tapi dia takut mati. Banyak hal yang seperti itu, banyak gak saya tanya? Saya takut mati takut mau ngelihat ini takut, mau ngelihat ini takut, mau lihat operasi ini takut. Saya nggak pernah ada takutnya loh Mas. Alhamdulillah. Kalau disuruh syuting kayak gitu tuh, kamu syuting ya, syuting setan gitu, takut gitu. Itu kayak kebanyakan actingnya banget gitu dibanding gue yang bener-bener gue takut beneran asli gitu. Jadi orang tuh kayak ngerasa kebanyakan takut ya, takut setan lah, takut akan mati lah, takut megang inilah, takut apalah. Aku nggak ada. Aku mencoba untuk semuanya, aku berani, aku bisa karena aku kan perempuan ya, suami nggak ada, yang ngebantuin nggak ada. Jadi udah Bismillah aja deh. Aku tulang punggung keluarga, anak paling pertama gitu. Bismillah ya, alhamdulillah. Saya bilang ya Allah, pas kemarin ibu saya meninggal juga saya bilang begini. Kenapa sih sampai mama meninggal ya Allah? Memang kalau misalkan emang saya yang salah ya, saya minta maaf. Kalaupun saya dipanggil sama yang Maha Kuasa juga saya ikhlas, saya bilang gitu. Saya sampai bilang begitu. Kalau saya sih banyak kejadian hal yang kayak toples pecah, gelas pecah, terus sendal putus kayak gitu. Saya berpikirnya bukan mama tapi papa, saya kan sedang sakit gula ya kan. Tiba-tiba malahan mama yang duluan. Nah itu kadang-kadang kalau misalkan ada rekan kita kok, keluarga, saudara atau tetangga, siapa yang sakit, oh ini ibunya sakit, oh gitu. Si ibunya yang ketahuan sakitnya lama, ternyata bapaknya yang meninggal. Banyak hal yang seperti itu. Terus kemarin dengar, oh meninggal, Masya Allah gitu. Banyak yang kayak gitu-gitu. Jadi apalagi sekarang tuh kalau misalkan dengar seperti itu kayak trauma ke ibu mama. Jangan sampai terpaut sama uang. Kadang orang menilainya uang gitu. Jangan sampai seperti itu. Bila mana kita kasih kepercayaan pada orang lain, insya Allah berkah akan selalu melimpah. Artinya